3 napi, 1 malam badai, dan laut paling mematikan di Indonesia. Mereka nekat berenang demi kebebasan. Tapi, apakah mereka benar-benar berhasil lolos dari neraka Nusa Kambangan? Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pulau Nusa Kambangan bukan sekadar tempat pembuangan narapidana kelas berat. Ia adalah simbol keputusasaan. Sebuah kuburan hidup yang tersembunyi di balik kabut laut selatan. Dikelilingi oleh karang tajam dan ombak ganas, pulau ini seperti benteng. Alam yang diciptakan khusus untuk menghukum manusia yang dianggap tak layak kembali ke masyarakat. Tak ada yang benar-benar pulang dari sini. Mereka yang masuk biasanya mati perlahan oleh waktu, rasa bersalah, atau sistem yang tak memberi maaf. Di dalam salah satu blok terkelam di sana, Blok C, tempat napi-napi dengan masa hukuman seumur hidup dikurung 3 pria menjalani sisa waktunya dengan cara berbeda dari yang lain. Rico, Doni, dan Japar, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana mereka bisa ditempatkan dalam blok yang sama. Entah kebetulan atau kesalahan administrasi yang fatal. Namun, yang pasti, pertemuan mereka menyalakan api kecil dalam kegelapan yang selama ini mereka hadapi sendirian. Rico adalah mantan anggota marinir. Tubuhnya kekar, penuh bekas luka, dan tatapannya tak pernah lepas dari sudut ruangan. IID, seumur hidup karena membunuh atasannya dalam misi rahasia di perbatasan Papua. Doni, sebaliknya, lebih kecil, kurus, dengan mata yang tak pernah diam. Otak kriminal satu ini dikenal sebagai ahli perakit bom yang pernah mengguncang pusat perbelanjaan di Jakarta pada awal 2010-an. Dan Japar, pria berkulit legam, tak banyak bicara, namun diketahui punya kemampuan menyelam selama lebih dari 5 menit tanpa alat bantu. Ia dulunya nelayan dari Sulawesi, yang dijebloskan ke penjara karena menyelundupkan narkoba dalam perut ikan. Mereka tak langsung akrab. Di Nusa Kambangan, mempercayai orang lain bisa berarti mengantarkan diri ke kematian. Namun, setelah beberapa bulan, melalui obrolan singkat saat mencuci pakaian, tukar rokok, dan kerja paksa di dapur, mereka mulai membuka diri. Dari potongan-potongan informasi yang saling mereka bagi, satu hal menjadi jelas, mereka semua punya sesuatu yang tak dimiliki kebanyakan napi lain, kemampuan, tekad, dan keberanian untuk mencoba hal yang mustahil. Pelarian, kata itu tabu di dalam penjara, hanya dibisikkan di antara napas yang tertahan dan mata yang saling melirik dengan curiga. Tapi malam demi malam, Rico mulai menyusun rencana. Ia mengamati pola patroli sipir, mencatat waktu pergantian jaga, bahkan menghafal posisi kamera pengawas yang kadang mati karena korsleting. Doni, dengan kelihayannya, membuat alat-alat kecil dari potongan logam bekas dapur. Sedangkan Japar, setiap malam berlatih menahan napas di bak mandi dapur belakang. Menyulam dayam-dayam saat petugas lengah. Mereka tahu peluang untuk berhasil nyaris nol. Tapi lebih baik mati di laut, pikir Rico, daripada membusuk di balik jeruji besi hingga tubuhnya tak bisa bergerak lagi. Dan disinilah mereka kini, di ambang pelarian paling nekat sepanjang sejarah Nusa Kambangan, menantang laut dan takdir demi satu hal: kebebasan. Rencana itu tidak lahir dalam semalam. Selama berminggu-minggu, ketiganya mengumpulkan potenggen-potenggen informasi kecil yang seolah tak berarti. Namun ketika dirangkai bersama, membentuk peta kasar menuju kebebasan. Rico yang paling teliti. Ia mengamati jam-jam saat sipir tertidur di pos, saat kamera pengawas berkedip karena gangguan listrik, dan kapan para narapidana dibawa keluar untuk kerja paksa. Ia mulai membuat sketsa sederhana di balik kaleng sarden kosong yang disembunyikannya. Di bawah ranjang besi garis-garis kasar tentang peta dalam penjara. Arah dapur, ruang genset, dan saluran air limbah, Doni mengambil peran yang lebih teknis. Berbekal kepiawaiannya merakit alat-alat sederhana dari barang bekas. Ia menciptakan sesuatu yang nyaris tak masuk akal: kunci palsu dari logam bekas sendok dan kawat penyangga kasur. Ia juga berhasil membuat semacam kunci lebar dari gagang sikat gigi dan baut longgar, cukup untuk membuka baut pintu saluran pembuangan. Semua itu ia kerjakan di malam hari, berjongkok di sudut ruangan sambil pura-pura tidur dengan selimut menutupi tubuhnya. Sementara Japar melatih dirinya secara fisik. Setiap pagi ia menyembunyikan latihan kecil, push-up cepat saat menyiram lantai, latihan pernapasan di bak mandi ketika jadwal membersihkan dapur tiba, dan memijat kakinya agar tetap kuat dan lentur. Laut adalah medan yang paling sulit, dan ia tahu betul bahwa kekuatan tubuh saja tak cukup. Ia harus tahan dingin, tahan napas, dan tenang di tengah gelapnya air yang bisa membunuh dalam sekejap. Ketiganya tidak pernah berbicara langsung tentang kabur. Kata itu tak pernah terucap. Bahkan ketika mereka berdiskusi selama 2 jam penuh tentang ukuran saluran pembuangan,
atau kedalaman parit di belakang dapur. Yang ada hanyalah kot-kot samar, pintu belakang, jalan malam, atau berenang. Sebelum fajar, masing-masing memahami risikonya tertangkap, berarti kematian. Tapi semua itu tampaknya lebih masuk akal ketimbang sisa hidup yang membusuk di balik jeruji besi. Hingga suatu malam, momen yang ditunggu akhirnya datang. Hujan turun deras sejak sore, disertai angin dan petir yang membuat sistem listrik penjara sempat padam selama 12 menit. Dalam kekacauan itu, para sipir sibuk mengamankan blok-blok tahanan yang rawan banjir. Lampu sorot padam, kamera tidak berfungsi, dan suara badai menenggelamkan suara langkah kaki atau gesekan benda. Di tengah kekacauan itu, di bawah langit yang menggigil, Rico, Doni, dan Japar bergerak cepat seperti bayangan. Mereka telah menyiapkan semuanya. Baju tahan air dari plastik bekas kantong beras, botol air kosong yang diikat di pinggang sebagai pelampung, dan jalan keluar menuju saluran air belakang dapur tanpa berpamitan. Tanpa menoleh ke belakang, mereka menyelinap ke saluran pembuangan sempit yang penuh lumpur dan kegelapan. Napas mereka tercekat, namun mata mereka menyala. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan selamat, tapi satu hal yang pasti, mereka lebih memilih mati berjuang ketimbang hidup sebagai bayangan yang dikurung selamanya. Saluran pembuangan itu jauh lebih sempit dan menjijikan dari yang mereka perkirakan. Dindingnya dipenuhi lendir, lumpur pekat, dan sisa-sisa kotoran yang menggenang. Bau busuk menusuk hidung, membuat Doni nyaris muntah saat pertama kali merangkak. Masuk, Japar yang paling depan, bergerak seperti ular dengan dada menempel pada dasar saluran yang licin. Di belakangnya Rico, lalu Doni yang menutup jalur. Napas mereka pendek dan tertahan. Setiap gesekan tubuh dengan dinding beton mengeluarkan suara lirih yang nyaris tenggelam oleh derasnya hujan di atas tanah. Mereka hanya punya waktu paling lama 15 menit sebelum para sipir menyadari adanya kejanggalan. Di ujung lorong sempit itu, mereka menemukan penutup besi tua yang mengarah ke area luar penjara. Baut-bautnya telah dilonggarkan sebelumnya oleh Doni dalam beberapa hari terakhir setiap kali ia ditugaskan membersihkan area belakang dapur. Tapi kini, dengan tangan yang dingin dan gemetar, pekerjaan itu terasa lebih sulit dari biasanya. Rico membantu menahan penutup dari dalam, sementara Doni memutar baut satu persatu dengan kunci improvisasi yang ia sembunyikan di balik kaos dalamnya. Saat akhirnya penutup itu terangkat sedikit, udara segar bercampur lumpur menyambut mereka. Seperti napas kehidupan, begitu keluar dari saluran, mereka langsung disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Hujan belum berhenti, dan petir terus menyambar di langit yang gelap. Tanah becek, genangan air hingga mata kaki, dan hutan semak belukar membentang di depan mereka. Tidak ada lampu, tidak ada penunjuk arah, hanya suara ombak di kejauhan menjadi kompas utama mereka. Mereka tahu arah lautan adalah jalan keluar, walau harus melewati medan liar yang tak terduga. Ketiganya bergerak cepat dalam diam. Japar memimpin, tubuhnya seperti bayangan yang menembus semak. Rico dan Doni mengikutinya dengan napas berat. Di kejauhan, mereka bisa mendengar suara anjing penjaga yang menggonggong, dan peluit tanda darurat mulai berbunyi. Itu artinya mereka telah diketahui, tapi mundur bukan pilihan. Mereka terus maju, menerobos hutan kecil di sisi luar penjara. Cabang pohon mencakar wajah, akar-akar menjerat kaki. Namun tekad mereka jauh lebih kuat dari rasa sakit. Akhirnya, setelah 15 menit berlari tanpa henti, mereka sampai di tepi pantai. Ombak laut selatan bergemuruh di bawah langit gelap, menciptakan pemandangan yang mengerikan namun indah. Tanpa ragu, mereka mengikat botol plastik yang mereka siapkan di pinggang, memeriksa simpul tali satu persatu. Rico menatap laut itu dalam-dalam. Kita berenang sekarang, atau mati di sini, ucapnya singkat. Doni hanya mengangguk, dan Japar sudah lebih dulu melangkah ke dalam air. Laut dingin menyambut mereka seperti monster kelaparan, namun justru disitulah kebebasan berada. Air laut menyambut mereka seperti pelukan dingin dari maut. Ombak pertama menghantam dada Japar dengan kekuatan brutal, membuatnya terhuyung namun tidak berhenti. Ia mengatupkan rahang, menundukkan kepala, dan terus maju, membelah gelombang seperti perenang terlatih. Rico dan Doni menyusul, menggigil tapi penuh tekad. Mereka berenang bukan untuk lomba, melainkan untuk hidup. Setiap tarikan napas adalah taruhan. Laut selatan malam itu tidak bersahabat. Ombak tinggi, angin kencang, dan suhu menusuk hingga ke tulang. Rico, yang berada di tengah-tengah, sesekali menoleh untuk memastikan Doni tidak tertinggal. Doni, walau tubuhnya kurus dan sudah kepayahan, tetap mengayuh lengan dan kaki dengan keras. Botol-botol plastik yang terikat di pinggang mereka terbukti menyelamatkan cukup memberi daya apung agar tidak langsung tenggelam. Tapi daya tahan tubuh mereka diuji. Tak ada pelampung sungguhan, tak ada arah pasti,
hanya insting dan keyakinan bahwa di seberang sana ada daratan atau setidaknya pulau kecil tempat mereka bisa berpijak. Sementara itu, di menara pengawas, suara alarm terus meraung. Sipir mulai menyisir area penjara, dan saat mereka menemukan saluran pembuangan terbuka, peluit dibunyikan. Anjing pelacak dilepaskan. Komandan jaga malam itu langsung menginstruksikan pencarian hingga ke bibir pantai. Lampu sorot dinyalakan, menyisir tebing dan semak belukar. Tapi hujan yang masih turun deras mempersulit jejak mereka. Aroma lumpur dan air membuat anjing pun kebingungan. Mereka tahu, jika ketiganya sudah sampai laut, kemungkinan ditemukan nyaris nol. Laut Selatan bukan teman, lebih sering menelan mayat daripada mengembalikannya. Japar mulai merasakan ototnya kejang. Tahu batas tubuhnya hampir habis. Tapi di tengah keputusasaan, ia melihat bayangan gelap seperti batu besar. Ia berteriak atau mencoba, namun suara tenggelam oleh ombak. Rico yang mendengar isyarat itu mulai berenang ke arah yang sama. Doni sudah nyaris pingsan. Wajahnya pucat dan hanya sesekali muncul di permukaan. Rico berenang mendekatinya, menariknya dengan sisa tenaga. Botol-botol plastik diikatkan lebih kuat agar Doni tidak tenggelam. Japar lebih dulu sampai ke batu besar itu. Sebuah pulau karang kecil yang mungkin hanya muncul saat surut. Mereka bertiga akhirnya berhasil naik ke atas batu. Karang tergeletak dengan napas tercekat dan tubuh penuh luka. Air asin menyengat kulit yang tergores, tapi tak satu pun dari mereka mengeluh. Mereka hidup di tengah gelap malam dengan tubuh kaku dan hujan yang belum reda. Mereka saling pandang tanpa kata. Untuk pertama kalinya, kebebasan terasa begitu dekat walau belum sepenuhnya nyata. Namun satu hal sudah mereka lewati. Maut yang mengintai di dalam jeruji, di lumpur, di hutan, dan di laut. Dan kini, mereka tinggal memutuskan bertahan hidup atau kembali berlari. Matahari belum terbit, tapi langit mulai memperlihatkan semburat jingga tipis di balik awan kelabu. Di atas batu karang itu, tubuh ketiga napi tergeletak lemas seperti bangkai yang terdampar. Napas mereka pendek dan tidak teratur. Bibir pika, kulit memutih karena dingin dan air asin. Doni menggigil hebat, wajahnya pucat, sementara Rico menutupinya dengan bajunya sendiri yang sudah robek. Japar, yang paling kuat di antara mereka, duduk bersandar pada batu dengan pandangan kosong menatap garis laut. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis dan angin dingin yang memeluk tubuh mereka seperti bayangan kematian yang belum pergi di seberang. Sana, lampu-lampu penjara masih terlihat samar. Sirine telah berhenti, tapi suara helikopter mulai terdengar dari kejauhan. Ini bukan akhir. Mereka belum aman. Batu karang tempat mereka berpijak terlalu kecil untuk berlindung. Jika heli mendekat dan menyisir area, mereka akan terlihat seperti titik hitam di permukaan laut. Japar mengepalkan tangan, menahan nyeri di betisnya yang kram. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Mereka harus bergerak sebelum matahari sepenuhnya terbit. Di barat, ada gugusan pulau kecil. Gumam Rico dengan suara serak, menunjuk samar. Waktu aku kerja di dapur, aku dengar sipir ngobrol. Ada pulau kosong buat nelayan singgah. Nggak jauh. Itu mungkin hanya cerita, tapi bagi mereka itu cukup untuk dijadikan harapan. Dengan tubuh yang belum pulih, mereka kembali masuk ke air. Ombak belum tenang, tapi tidak sebuas malam tadi. Botol-botol plastik yang mulai kempis diisi ulang seadanya dengan udara. Dengan tenaga sisa, mereka berenang ke arah yang diyakini Rico. Waktu berjalan lambat di dalam laut. Setiap gerakan lengan seperti menghantam beban 1000 kilogram. Doni nyaris tenggelam 2 kali, dan Rico terus memegangi lengannya. Japar berenang paling depan, menggertakkan gigi sambil menahan rasa sakit yang menjalar dari kakinya. Lalu, mukjizat kecil, mereka melihat garis gelap di kejauhan. Daratan. Pulau kecil itu benar-benar ada. Tidak ada bangunan, hanya pepohonan dan pasir hitam. Tapi bagi mereka, itu surga. Ketiganya akhirnya merangkak naik ke bibir pulau kecil itu. Tubuh mereka menggigil dan hampir tak bisa bergerak. Mereka berpelukan dalam diam, menahan air mata. Untuk pertama kalinya sejak malam pelarian dimulai, mereka merasakan tanah kering di bawah tubuh mereka. Bukan sel penjara, bukan batu karang, tapi tanah dan kebebasan yang masih samar. Mereka tahu, pelarian ini belum selesai, tapi mereka telah melewati malam tergelap dalam hidup mereka. Dan saat matahari akhirnya muncul perlahan dari ufuk timur, menerangi wajah mereka yang penuh luka, ketiganya tahu satu hal, mereka belum mati, dan selama masih hidup, mereka masih punya pilihan untuk terus berjuang. Hari pertama di pulau kecil itu mereka gunakan hanya untuk bertahan hidup. Tidak ada makanan. Air hujan yang tertampung di dedaunan jadi satu-satunya harapan. Doni demam tinggi. Rico harus memapahnya ke bawah naungan pohon pandan. Japar menyisir pantai mencari kerang,
atau apapun yang bisa dimakan. Sore harinya mereka membakar serpihan kayu kering, bukan untuk sinyal, tapi untuk menghangatkan tubuh yang nyaris membeku. Hari kedua mereka mulai merancang langkah selanjutnya. Japar mengusulkan agar mereka menunggu beberapa hari sebelum mencoba menyeberang lagi. Sementara Rico merasa mereka harus segera berpindah sebelum pencarian sampai ke pulau itu. Tapi tak satu pun dari mereka punya kekuatan berenang jauh lagi. Botol-botol pelampung mereka pun sudah tak layak pakai. Pada hari ketiga, garis nasib mereka berubah. Sebuah perahu kayu kecil milik nelayan melintas cukup dekat. Mereka segera membakar dedaunan basah untuk menghasilkan asap, melambaikan baju compang-camping, dan meneriakkan suara sisa tenaga. Perahu itu berbelok. Seorang lelaki tua dengan kulit legam dan tatapan curiga mendekat. Ia mendekap anak kecil di belakangnya. Mungkin cucunya. Apa kalian orang dari kapal tenggelam? Tanya lelaki itu setengah percaya, setengah waspada. Japar spontan mengangguk. Iya pak, kami terdampar, tolong kami, ucapnya serak. Lelaki itu akhirnya menarik mereka ke perahu, memberi mereka air kelapa dan potongan singkong rebus. Mereka tidak bicara banyak. Lelaki itu membawa mereka ke sebuah desa nelayan kecil di wilayah pesisir selatan Kebumen. Di sana, mereka diberi pakaian dan makanan. Tapi mereka tahu, waktu mereka terbatas. Kabar pelarian napi Nusa Kambangan masih hangat di televisi. Potret buron terpampang di woring-woring dan pos ronda. Wajah Japar, Rico, dan Doni ada di sana. Tak, ada lagi tempat aman. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar. Japar menuju arah timur menyamar sebagai buruh tani. Rico memilih ke utara, bergabung dengan rombongan kuli bangunan. Doni yang paling lemah memilih bersembunyi di desa dan hidup dengan identitas palsu yang dibantu seorang guru tua yang iba padanya. Waktu berlalu, pemerintah tidak lagi gencar memburu mereka. Ketiganya tak pernah lagi berkomunikasi. Nama mereka perlahan tenggelam dalam kabar politik dan tragedi lain yang lebih besar. Tapi kisah pelarian mereka menjadi legenda bisik-bisik di antara napi di Nusa Kambangan tentang 3 orang yang menantang maut, berenang di Laut Selatan, dan menghilang di balik ombak. Japar kini hidup sebagai petani sayur di lereng gunung. Ia jarang bicara. Tak pernah bicara soal masa lalu, tapi anak-anak di desa mengenalnya sebagai orang yang tidak pernah takut gelap. Rico menjadi mandor bangunan, selalu bekerja malam, dan dikenal sebagai orang yang tak pernah tidur sebelum selesai. Doni entah masih hidup atau tidak, rumornya menjadi penjaga perpustakaan kecil di kampung nelayan. Membaca buku setiap hari seolah sedang mencari sesuatu yang telah lama hilang, dan Nusa Kambangan, ia tetap berdiri kokoh, dingin, bisu, dan menyimpan rahasia ratusan lelaki yang bermimpi tentang kebebasan. Tapi 3 di antaranya pernah berhasil.